Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil praktikum perkembangan hewan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 di Laboratorium Biologi STKP PGRI Lubuk Linggau, yaitu tentang pertama, pengamatan pada aves dan amfibi, yang kedua, pengamatan embrio mamalia. Sebelum melakukan praktikum, ada baiknya kita menyiapkan alat dan bahan praktikum. Langsung saja masuk ke praktikum yang pertama, yaitu tentang pengamatan pada aves dan amfibi. Tujuan dari pengamatan amfibi dan aves ini yaitu adalah untuk mengamati dan mengidentifikasi proses embriologi pada telur ayam dan amfibi pada telur katak. Prosedur kegiatan. Alat dan bahan. Alat di sini yang kita gunakan adalah pertama ada cawan Petri, pinset, gunting, loop, dan sarung tangan. Bahan-bahan yang digunakan adalah untuk aves, yaitu kita menggunakan telur ayam yang telah ingin menetas, dan untuk amfibi kita menggunakan telur katak atau kodok. Cara kerjanya adalah untuk pengamatan pada embrio logi pada aves atau ayam itu pertama, bahan yang telah Anda bawa letakkan pada cawan Petri. Kemudian telur dipecahkan. Gunakan pinset untuk membantu pengamatan Anda. Berikan keterangan pada bagian embrio yang diamati. Gunakan loop jika ingin memperbesar pengamatan pada Anda. Kemudian lakukan identifikasi. Setelah sampai pada hari keberapakah telur embriologi tersebut. Dan terakhir, presentasikan dan buat laporan. Untuk pengamatan embriologi pada amfibi atau katak kodok, bahan yang telah Anda bawa letakkan di cawan Petri. Gunakan pinset untuk membantu pengamatan Anda dan berikanlah keterangan pada bagian yang bisa Anda amati. Gunakan loop jika ingin memperbesar pengamatan Anda. Lalu presentasikan dan buat laporan. Hasil pengamatan telur. Dalam praktikum ini, kami melakukan pengamatan pada telur ayam pada waktu perkembangan embrionya dimulai dari zigot sampai menetas terjadi sekitar 19-21 hari. Perkembangan embrio ayam terjadi di luar tubuh induknya. Selama perkembangan, embrio memperoleh makanan dan perlindungan dari telur berupa kuning telur, albumin, dan kerabang telur. Dalam perkembangannya, embrio dibantu oleh vitellus, amnion, allantois, dan choroid. Pada hari pertama, awal embrio belum terlihat jelas. Sel benih berkembang menjadi bentuk seperti cincin dengan bagian tepinya gelap, sedangkan bagian tengahnya agak terang. Bagian tengah ini merupakan sel benih betina yang sudah dibuahi yang dinamakan zigot blastodrem. Setelah lebih kurang 15 menit setelah pembuahan, mulailah terjadi pembiakan sel-sel bagian awal perkembangan embrio. Jadi, di dalam tubuh induk sudah terjadi perkembangan embrio. Pada hari kedua, bentuk awal embrio hari kedua mulai terlihat jelas. Pada umur ini sudah terlihat primitive strike, suatu bentuk memanjang dari pusat blastodrem yang kelak akan berkembang menjadi embrio. Pada blastodrem terdapat garis-garis warna merah yang merupakan petunjuk mulainya sistem sirkulasi darah. Pada hari keempat, mata sudah mulai kelihatan. Mata tersebut tampak sebagai bintik gelap yang terletak di sebelah kanan jantung. Selain itu, jantung sudah membesar. Dengan menggunakan mikroskop dapat dilihat otaknya. Otak ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Pada hari ke-6, anggota badan sudah mulai terbentuk, mata sudah terlihat menonjol, rongga dada sudah mulai berkembang, dan jantung sudah membesar. Selain itu, dapat dilihat otak, amnion, dan allantois, kantong kuning telur, serta paruhnya. Pada hari ke-8, mata dari embrio sudah terlihat sangat jelas. Pada hari ke-10, biasanya paruh sudah mulai mengeras dan folikel bulu embrio sudah mulai terbentuk. Pada hari ke-12, embrio sudah semakin besar dan mulai masuk ke yolk.
sehingga yolk menjadi semakin kecil. Mata sudah mulai membuka dan telinga sudah terbentuk. Pada hari ke-14, punggung embrio sudah terlihat melengkung atau meringkuk dan bulu hampir menutupi seluruh tubuhnya. Pada hari ke-16, embrio sudah mengambil posisi yang baik di dalam kerabang. Sisik, cakar, dan paruh sudah semakin mengeras. Pada hari ke-18, embrio sudah tampak jelas seperti ayam akan mempersiapkan diri akan menetas. Jari kaki, sayap, dan bulunya berkembang dengan baik. Pengamatan yang dilakukan kelompok kami telur ayam dengan umur 19 hari, di mana telur ayam umur 19 hari, embrio yang sudah nampak dengan struktur luar seperti anak ayam. Hal ini dikarenakan embrio akan segera menetas menjadi ayam. Embrio ayam berukuran sangat besar sehingga memenuhi cangkang kecuali pada rongga udara. Yolk sac yang semakin menyusut dan yolk sac berada pada rongga tubuh dari embrio ayam. Bulu bagian sayap dan tubuh berkembang dengan baik, penyerapan vitamin secara cepat. Akan tetapi, pada saat kami memecahkan cangkang telur ayam tersebut, embrio ayam di dalam telur tersebut, jantung ayam tersebut sudah tidak berdetak lagi. Ayam tersebut mati di dalam cangkang telur sebelum waktunya menetas. Hasil pengamatan embriologi pada amfibi, jika diamati dengan seksama, telur tersebut sudah masuk ke dalam fase embriogenesis, di mana tidak ada perubahan atau perkembangan sama sekali pada telur tersebut. Jika dibandingkan dengan telur yang lainnya, telur tersebut sudah masuk ke dalam fase blastula. Dilihat pada telur tersebut terdapat selaput pelindung berwarna bening yang disebut dengan morula. Praktikum kedua yaitu tentang pengamatan embrio mamalia dengan tujuan yang pertama untuk mengidentifikasi hasil embrio pada mencit secara makroskopik, yang kedua untuk mengidentifikasi fase kehamilan mencit. Metode praktikum: alat imbahan, jarum, mencit, bak aluminium, air, pinset, dan skalpel. Cara kerja: yang pertama, ukur glukosa darah mencit. Kedua, lakukan dislokasi leher pada mencit. Tiga, lakukan pembedahan pada mencit. 4. Amati embrio yang ada pada mencit. 5. Amati bagian-bagian dari organ yang ditemukan tersebut. Dan yang keenam, amati apakah ada perbedaan mencit yang disuntik dengan bahan pengawet dengan yang tidak. Hasil pembahasan bagian-bagian dari organ mencit yang kami temui. Yang pertama, paring mencit. Di bagian dalamnya paring yang terdapat tonsil atau amandel yang tersusun atas kumpulan kelenjar linteh. Yang kedua, paring mencit adalah saluran udara yang lokasinya berada di depan bagian paring sampai ketinggian vertebrata cervicalis serta masuk ke dalam trakea. Ketiga, jantung mencit berada di atas rongga dada sebelah kiri di atas diafragma. Jantung terdiri dari 4 ruang dan terbungkus oleh selaput perikardia. Perikardia tersusun atas 2 lapisan, yaitu lamina veritalis dan lamina visceralis. Yang keempat, paru-paru mencit lokasinya di dalamnya rongga dada sebelah kanan dan kiri jantung. Yang kelima, hati mencit warna hati coklat kemerahan yang terletak di bagian bawah diafragma. Yang keenam, kantung empedu mencit memiliki seperti bentuk buah pir yang mana organ tersebut sebagai penghubung antara hati dengan usus 12 jari. Yang ketujuh, lambung mencit adalah organ yang berbentuk seperti kacang kedelai. Kedelapan, usus 12 jari atau duodenum mencit. 9. Usus besar mencit. 10. Ginjal mencit terdiri dari sepasang organ dengan bentuk seperti kacang dan letaknya berada di retroperitoneal di bagian kedua sisi tulang punggung. Dan yang terakhir, alat kelamin dari mencit yaitu betina. Pada pengamatan embrio mamalia atau mencit yang kami punya yaitu mencit betina, di mana mencit betina ini sudah hamil pada saat pengamatan pada rahim mencit tersebut belum terlihat embrio mencitnya, karena usia kehamilannya masih muda. Demikianlah hasil laporan praktikum kami kelompok 2. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.